Halo teman-teman, selamat datang di channel kami. Kali ini kami mau ngajak jalan-jalan ke Bromo di Jawa Timur, suatu tempat yang rasanya tuh sudah banyak yang tahu ya keindahannya. Dan di sana kami menginap di suatu hotel yang lokasi dan pemandangannya tuh keren banget. Lihat terus ya videonya untuk melihat hotelnya seperti apa. Kami ke Bromo dari Jakarta lewat jalan tol Trans Jawa. Kami singgah di Solo, menginap semalam, dan besoknya lanjut ke Bromo pagi-pagi. Sekarang lagi di Jalan Tol Porong, dan kalau sudah melewati masjid yang ini, sebentar lagi kita belok ke Jalan Tol arah Pasuruan. Sekarang ambil jalan yang ke kiri, karena kalau jalan terus itu ke arah Malang. Perjalanan lewat tol ini benar-benar nyaman ya. Mobil bisa melaju mulus, cuacanya kali ini cerah, dan playlist favorite jadi teman setia di mobil. Sebelum keluar tol, kita mampir bentar di rest area 792A. Di sini kita ngisi bensin dulu dan numpang ke toilet. Nah, sekarang udah selesai ngisi full tank. Kita keluar lagi dari rest area, masuk kembali ke jalan tol Trans Jawa. Nah, setelah kira-kira setengah jam dari rest area tadi, kita keluar ke arah gerbang tol Tongas. Nah, sekarang udah sampai di gerbang tol Tongas. Berhenti dulu ya bentar, kita bayar dulu tolnya. Dan setelah pembayaran berhasil, palang pintunya terbuka dan kita lanjut ke Bromo. Sampai di traffic light yang ini, nanti kami akan belok ke kanan ke arah Bromo, mengikuti petunjuk yang cukup besar tuh kelihatan tulisannya Bromo. Di sini jalannya cukup lebar dan mulus. Nah, sekarang mulai masuk jalan yang lebih sempit, tapi masih cukup lah buat dua mobil papasan. Jalannya juga mulus di sini. Sekarang posisinya lagi ada di Jalan Raya Lumbang. Kita terus ke arah Bromo dan jalanan mulai sedikit berkelok-kelok. Kita ngelewatin SMP Negeri 1 Sukapura di sebelah kiri jalan. Suasana alam pegunungan mulai kerasa ya. Tuh bukit-bukit sudah mulai terlihat.
Sekarang udah sampai di Desa Sapi Kerep. Di sini udah mulai banyak hotel-hotel dan restoran. Kita masih terus jalan menanjak dan kelokan-kelokan makin tambah banyak. Nah, sekarang ini ngelewatin puncak Bromo Villas. Dari sini sih nggak terlalu kelihatan ya dari luar, tapi bisa dilihat di internet seperti apa villa-villanya. Keren juga sih. Nah, di sebelah kiri jalan ini ada Kala Coffee and Eateries. Kalau di sini sih nggak kelihatan apa-apa ya. Tapi coba deh lihat di internet kayak apa. Waduh, keren banget tempatnya dan pemandangannya cakep banget. Asik buat nongkrong di situ.
Sekarang udah sampai di gerbang Taman Nasional Bromo Tengger Semeru. Nah, di sini ada yang ngecek, kita ditanyain mau kemana, dan kita bilang mau ke Art Hotel. Langsung diarahkan untuk ambil arah ke kiri di depan. Untuk masuk Taman Nasional ini, kita udah bayar sebelumnya, ada pos pembayaran. Tapi kebetulan nggak kerekam ya di video ini. Di pos tempat pembayaran yang tadi itu mereka juga menawarkan jeep untuk wisata di area Bromo ini. Sekarang kita masuk jalan yang ke arah hotel Art Hotel Kabin Bromo. Jalannya tuh mulai tambah sempit, jadi harus lebih hati-hati ya. Dari gerbang tadi jaraknya sekitar 800 meter, tapi rasanya bagian yang ini nih yang paling seru. Jalannya tuh mulai agak sempit dan sedikit naik, jadi kita jalannya pelan-pelan aja, santai. Jalannya tuh nggak mulus ya di sini, jadi harus pelan-pelan. Di sebelah kanan kita tuh tiba-tiba kebuka pemandangan yang luas banget, lautan pasir Bromo. Nah, berhenti lagi buat melihat pemandangan lautan pasir di Bromo. Posisi kita nih di atas ya, jadi view-nya tuh kayak ngelihat dari balkon alami. Sekarang nih masuk jalan yang sempit banget, hanya muat satu mobil nih di sini. Jadi kalau papasan harus ada yang ngalah ya. Nah, sekarang udah nyampe di pos penjagaan hotelnya. Lapor dulu ke penjaganya. Pelan-pelan bangunan Art Hotel Kabin Bromo mulai kelihatan. Bentuknya tuh unik, modern, tapi tetap nyatu sama alam sekitarnya. Sekarang parkir mobil dulu, tempat parkir masih agak kosong waktu kami sampai di hotel itu. Begitu selesai parkir mobil, rasanya tuh, wah, akhirnya sampai juga.
Itu dia bangunan tempat check-in-nya, simple tapi modern. Nah, ini lobi tempat check-in dan di sebelahnya langsung ruang makan. Di situ tempat makan pagi yang sudah termasuk di harga kamar yang kami bayar. Dari lobi ke kamarnya perlu jalan dulu ya. Lumayan tuh agak jauh dan jalannya naik turun. Untung ada yang nolongin bawa koper dan barang-barang. Keren ya pemandangannya. Dan di kanan kiri tempat jalan kaki ini banyak tanaman silver dust yang berbunga kuning. Kita dapat kabin nomor 205, jadi di sini belok ke kanan. Suasananya tuh masih alami banget ya. Pohon-pohon dan tumbuhan-tumbuhan di sini tuh kelihatan masih asli ya, bukan baru ditanam. Nah, akhirnya sampai juga di kabin nomor 205. Nah, ini dia kamarnya. Di pojok tuh ada kettle ya buat masak air. Tempat tidurnya satu double bed. Ruangannya cukup lega ya. Ah, ini ada smart TV juga disediakan. Cuman kalau mau nonton kayaknya harus duduk di tempat tidur ya. Ini gantungan buat baju. Ini kamar mandinya seperti ini, bersih, modern, ada shower di situ. Sabun, handuk semua disediakan. Sikat gigi, pasta gigi juga ada. Sorenya jalan-jalan dulu dekat hotel, ngambil foto-foto dengan latar belakang lautan pasir dan gunung Batok. Bagus ya. Ini suasana di pagi hari menjelang matahari terbit dilihat dari depan kabin kami. Kebetulan kabin kami ini pas menghadap ke arah matahari terbit. Cakep banget ya pemandangannya. Sekarang waktunya sarapan. Kita tuh ngambil tempat di teras luar. Asik ya pemandangannya di situ keren banget. Serasa lagi sarapan di atas awan. Makanan yang disiapin buat sarapan cukup banyak juga ya.
Itu ada bubur pakai kuah kuning dan ini kondimennya buat bubur tadi. Ini ada puding, ada buah-buahan, ada aneka pastry juga. Dan di sebelahnya itu ada roti dan ada toasternya juga ya. Ini ada roti manis, croissant, pizza potongan, dan ini ada fettuccine carbonara, dan di sebelahnya ada kentang dipotong dadu. Ini ikan acar kuning dan ayam kalasan. Ada mendol, ada sayur pokcoy garlic, dan nasinya tuh ada nasi goreng Jawa dan nasi putih. Ini aneka kerupuk kesukaan saya. Dan yang ini ada macam-macam sambal. Yang ini macam-macam bubur, ada ketan hitam dan ada kolak pisang dan ada juga bubur kacang hijau. Makannya tuh pakai gula merah dan pakai santan ya. Tehnya tuh disediakan rosemary tea dan teh biasa. Dan untuk kopi bisa bikin di mesin kopi yang ini. Ini ada minuman tradisional, gula asem, ada wedang uwuh, dan ada ronde. Di teras luar ada beberapa stall yang menyediakan macam-macam telur, pisang goreng, indomie, dan steamboat. Ada juga pecel dan rebusan. Setelah sarapan, kita cuma ngabisin waktu keliling-keliling di sekitar kompleks kabin ini ya. Areanya tuh cukup luas, asik juga ya keliling-keliling di sini sambil menunggu waktu untuk check out. Di bagian depan kamarnya itu kaca semua ya dari ujung ke ujung. Jadi serasa berada di tempat terbuka dengan pemandangan yang luas banget. Di sini kita bisa lihat ya, letak kabin-kabinnya itu agak berjauhan satu sama lain.
Sampai di sini dulu ya cerita road trip ke Bromo dan menginap di Art Hotel Kabin Bromo. Kalau berkenan silakan subscribe ya channel kami dan tolong berikan jempolnya juga. Terima kasih udah menonton video kami.